Oke, tokoh utama pertama yaitu Thomas Robert Malthus adalah seorang ekonom Inggris yang sangat berpengaruh, yang terkenal karena teorinya tentang pertumbuhan populasi yang dituangkan dalam bukunya pada tahun 1798 yaitu An Essay on the Population of Population. Malthus berpendapat bahwa pasokan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi manusia, sehingga mengakibatkan penyakit, kelaparan, perang, dan bencana. Dia tertarik pada segala hal tentang populasi dan akumulasi angka, kelahiran, kematian, usia menikah, dan melahirkan anak, serta faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi. Malthus adalah seorang pesimis ekonomi yang memandang kemiskinan sebagai hal yang tidak bisa dihindari oleh semua umat manusia. Ia juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi politik, termasuk pemaparannya mengenai kurva permintaan dan klarifikasinya mengenai perdebatan hukum Say dan kelebihan pasokan. Apakah teori Malthus valid saat ini? Teori Malthus saat ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom dan sejarah. Malthus berpendapat bahwa pasokan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi manusia sehingga menyebabkan kelaparan, penyakit, dan perang. Namun penting untuk dicatat bahwa teori Malthus tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan peningkatan standar hidup. Dan prediksinya mengenai kelaparan dan bencana yang meluas sudah terjadi secara keseluruhan. Meskipun teori Malthus telah mendapat kritik dan perdebatan, teori tersebut tidak dianggap sebagai teori yang valid untuk menjelaskan pertumbuhan populasi dan dampaknya di dunia modern. Oke, baik, tokoh yang selanjutnya yaitu John Stuart Mill. Dia lahir pada 1806 dan wafat 1873. Dia adalah seorang filsuf dan ekonomi politik Inggris. Dia dikenal dengan sebagai salah satu tokoh utama dalam tradisi utilitarisme yang berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebagian mungkin orang. Mill menulis banyak karya yang mempengaruhi pemikiran politik dan ekonomi. Karyanya yang terkenal yaitu On Liberty, membahas kebebasan individu dan pembatasan kewenangan pemerintah. Dia juga menulis tentang pemberdayaan perempuan dalam The Subject of Woman. Pemikiran Mill memainkan peran penting dalam pembentukan pandangan liberal mengenai hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Selanjutnya, konsep-konsep utilitarianisme dan kebijakan ekonomi. Yang pertama, utilitarianisme dan ekonomi. Mill menerapkan prinsip dalam ekonomi mengutamakan tindakan-tindakan yang menghasilkan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat. Yang kedua, teori nilai buruh. Mill memberikan kontribusi terhadap teori nilai buruh dengan menekankan bahwa nilai suatu barang tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diinvestasikan, tetapi oleh utilitas atau kegunaan barang tersebut. Yang ketiga, pentingnya pendidikan ekonomi. Mill mengakui pentingnya pendidikan ekonomi dan pengetahuan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan. Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam ekonomi. Meskipun Mill mendukung prinsip kebebasan ekonomi, ia juga mengakui bahwa pemerintah memiliki peran dalam melindungi masyarakat, mengatur monopoli, dan mengatasi ketidaksetaraan. Selanjutnya, distribusi pendapatan yang adil. Mill menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil sebagai bagian dari tujuan sosial dan ekonomi mendukung konsep keadilan sosial. Selanjutnya, pelindungan hak individu dalam kerangka pemikirannya. Mill menegaskan perlunya melindungi hak individu dan kebebasan ekonomi sebagai bagian integral dari kebahagiaan sosial. Yang terakhir yaitu ada penghapusan perbudakan. Mill adalah pendukung abolisi perbudakan dan memperjuangkan keadilan sosial, menunjukkan peran etika dan moral dalam pemikirannya tentang ekonomi. Pemikiran ekonomi Mill mencerminkan kombinasi antara prinsip utilitarianisme, kebebasan individu, dan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bahagia.